teman semua, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu. Tuhan, terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan bersama pada acara fellowship. Biarlah kami semua dalam keadaan sehat tanpa harus kurang suatu apapun. Kalau sebentar hamba-Mu ingin menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu, Tuhan, biarlah semua bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya dan bisa menjadi berkat untuk teman-teman di sini semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, selamat malam. Semoga semua sehat-sehat. Walaupun ini kondisinya naik terus angka COVID-nya, tapi semua di sini kita dalam keadaan baik ya. Jadi malam ini saya dikasih kesempatan lagi buat menyampaikan atau sharing gitu ya. Saya setiap hari, setiap pagi, atau misalnya setiap sore habis pulang kerja itu selalu ada di teras rumah suka lihat taman atau kebun di depan rumah saya. Nah, kadang-kadang saya lihat minggu ini rumputnya bagus, baru diberesin, baru dipotongin. Tiba-tiba berapa hari kemudian atau misalnya seminggu kemudian, kenapa udah mulai ada yang nggak enak dilihat lagi, ada rumput liarnya, ada ilalangnya. Saya gemes juga, ini baru seminggu diberesin, udah ada lagi, udah ada lagi. Dan sepanjang pengamatan saya, si rumput liar ini biasanya tumbuhnya lebih cepat, lebih subur. Kadang-kadang ini ngambil nutrisi juga dari tumbuhan kita yang aslinya. Kalau nggak dicabut secara berkala, tanamannya pun yang kita akan jadi susah berkembang. Ini nggak tahu dari mana datangnya. Datangnya ujuk-ujuk aja tiap 2 minggu, tiap tiga minggu rumput liarnya udah mulai tumbuh lagi. Udah dipotong ada lagi, udah dipotong ada lagi. Nah, dari pengalaman ini, saya teringat bahwa saya juga pernah belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesusnya tentang apa? Saya sebentar bagikan slide-nya. Ini contoh rumput-rumput liar yang biasanya kita gregetan pengen segera dicabut, Bapak Ibu. Nah, saya jadi teringat satu perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus ajarkan buat murid-muridnya tentang lalang dan gandum. Jadi ini ada di Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan terakhirnya di 36 sampai 43. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan sama murid-muridnya ada banyak beberapa perumpamaan, tapi yang malam ini saya mau bagiin yang tentang lalang dan gandum. Jadi Yesus sering memberikan penjelasan sama murid-muridnya, sering mengajar sama murid-muridnya pakai perumpamaan. Jadi kenapa pakai perumpamaan? Supaya ilustrasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus nyampainya lebih gampang dimengerti ke murid-muridnya. Secara murid-muridnya itu sebagian besar ada yang pemungut cukai, ada yang sebagian besar nelayan juga. Kalau pakai bahasa yang rumit, bahasa yang terlalu teknis, mungkin akan susah nyampainya. Nah, kita lihat di Matius yang 13 ayat yang ke-24. Ini Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ini ayat ke-24. Nah, di sini kita lihat apa yang ditabur. Yang ditabur itu benih yang baik. Dan kalau kita berbicara tentang benih, siapapun orangnya, mau kita, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin orang-orang lain, pasti kalau mau nanam sesuatu, pakai kualitasnya yang baik, kualitasnya yang super. Nggak mungkin kita mau nanam sesuatu pakai bijinya atau benihnya yang asal-asalan, ya mudah-mudahan jadi, nggak juga nggak apa-apa. Pasti nggak mau kayak gitu. Nah, benih yang kita tabur, yang kita tanam, tujuannya supaya bisa tumbuh, bisa menghasilkan buah, dan nanti bisa dituai, dan panennya bisa melimpah. Nah, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Apa yang terjadi kemudian? Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi kalau di antara gandum itu, kemudian ada tanaman liar, ada lalang juga, siapa yang nabur orang itu? Saya seumur-umur ada di depan rumah, di taman atau di kebun saya, nggak pernah ada orang iseng naburin benih yang jelek ke taman saya. Tapi lalangnya atau tanaman liar selalu ada di taman saya. Nah, begitu juga perumpamaan ini.
Waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih. Nggak ada yang tahu, karena kita semua nggak bisa melihat siapa yang menaburkan benih orang yang jahat itu. Nah, Alkitab bilang itu musuh. Jadi ini bukan bicara tentang orang biasa, tetapi berbicara tentang iblis. Iblis akan selalu berusaha menabur lalang di tengah-tengah gandumnya. Nah, kalau kita perhatikan, lalang sama gandum itu tumbuhnya di tempat yang sama, bentuknya mirip, tumbuhnya di kotak yang sama, di area yang sama. Susah buat dipisahin. Nah, ayat berikutnya, ketika gandum itu mulai tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi kelihatannya kalau kita lihat sama semua, ini gimana cara nyebutnya, kalau dilihat sekilas kelihatannya sama semua. Jadi dari 3 ayat yang pertama ini, perumpamaan ini berbicara tentang orang yang benar dan orang yang fasik atau orang yang jahat. Ini keduanya punya karakteristik yang beda. Orang yang baik seperti apa, orang yang jahat seperti apa. Tapi ini kita lihat tumbuhnya samaan di tempat yang sama juga. Nah, kita mau lihat gandum tuh kayak gimana. Jadi gandum itu sejenis rumput-rumputan yang buahnya berupa biji-bijian. Ini udah dari zaman purba dikenal sebagai bahan makanan utama manusia pada zaman dulu dan seringkali juga dilambangkan sebagai pemeliharaan Tuhan. Nah, ini lalang. Lalang hampir mirip bentuknya. Tapi ini bisa dilihat, bisa kelihatan perbedaannya kalau udah waktu mau panen. Jadi kalau waktu mulai bertumbuhnya lagi kecilnya itu agak susah untuk dilihat karena bentuknya mirip. Kalau waktu panen, gandum yang ada isinya, yang ada biji-bijiannya itu akan semakin menunduk karena berat. Sedangkan kalau lalang nggak ada isinya, kopong gitu, itu pasti berdirinya tegak terus. Nah, ini dengan gampang akan kita bisa pilih itu mana yang harus beneran dicabut untuk dibakar dan mana yang bisa kita simpan di dalam lumbung-lumbungnya. Nah, kehadiran lalang ini pasti mengganggu keberadaan dan produktivitas si gandum. Jadi lalang tumbuhnya cepat sekali, nggak usah dirawat juga pasti tumbuhnya bagus, tumbuhnya makin banyak, makin banyak. Tapi lalang itu bukan tumbuhan yang berguna, Bapak Ibu. Jadi ini lalang ini tumbuhan yang pengganggu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dicabut gitu, karena kita gregetan, karena kita kesel ini tiap berapa minggu ada lagi, ada lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata di ayat 29 sampai 30. Bunyinya gini, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30-nya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, kenapa lalang itu sama gandum dibiarkan sama-sama tumbuh? Jadi bukannya harusnya kan kita cabut, tapi kenapa ini pemilik ladangnya berkata kepada hambanya jangan. Kalau itunya dicabut, nanti semuanya ikut kecabut, rusak semuanya. Nah, ini ada faktor kedua yang kenapa bikin gandum dan lalang itu jangan dicabut duluan. Jadi kalau di atas tanah, gandum sama lalang itu kelihatannya mirip. Tapi kalau dilihat lagi ke dalam tanah, ke bawah lagi, itu akarnya si lalang itu ternyata mencengkeram si akarnya gandum. Jadi kalau kita cabut si lalangnya, semua kecabut, kita nggak bisa panen. Jadi nggak ada pilihan buat kita untuk nunggu sampai waktunya panen. Kita harus tunggu mereka tumbuh bersama. Jadi kalau udah tumbuhnya bersama, udah siap panen, baru kita bisa melihat perbedaannya. Nah, dari cerita ini, dari ayat-ayatnya sampai 30, kita bisa lihat bahwa betapa jahatnya si lalang itu. Si ilalang atau rumput liar memanfaatkan si gandum untuk melindungi dirinya, untuk membentengi dirinya, sehingga ia nggak bisa dicabut sebelum waktu panennya tiba. Lalang pakai kesempatan ini untuk berkembang semakin banyak, dan nggak nyisain tempat lagi untuk tanaman-tanaman yang baiknya. Nah, karena lalang sama gandum tumbuhnya samaan, berbarengan, bahkan mungkin lebih cepat, kita harus ekstra hati-hati. Kenapa ekstra hati-hati? Karena kita dapat nutrisi yang sama, disiramnya sama, dapat mataharinya yang sama,
nutrisi rohani yang sama, tapi hasil akhirnya pasti beda. Jadi kalau yang satunya isi, yang satunya kosong. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, orang Kristen kadang-kadang sulit juga dibedain mana yang Kristen yang gandum, mana Kristen yang lalang. Kelihatannya mirip, tapi beda. Kalau gandum itu adalah gambaran suatu kehidupan yang memiliki kualitas iman yang baik, yang berbobot, yang kuat, yang enggak mudah tergoyahkan saat diterpa angin pencobaan, dan gandum juga merupakan gambaran kehidupan yang jadi berkat, kehidupan yang punya kualitas iman yang dewasa. Sedangkan lalang itu gambaran kualitas iman yang jelek, yang nggak kuat, yang gampang diombang-ambingkan, dan nggak bisa jadi berkat buat sesama. Dan kualitas imannya nggak bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita diizinkan untuk tumbuh sama-sama dengan ilalang, yang mungkin bisa jadi lebih subur. Tapi suatu hari nanti, kalau sudah waktunya, akan terjadi pemisahan gandum sama lalang. Kalau kita bisa tetap di tracknya Tuhan, kita sebagai gandum akan masuk lumbungnya Tuhan. Sedangkan kalau kita meleset, kita sebagai lalang, kita pasti akan dibakar habis. Nah, dalam perjalanan hidup kita saat ini, kita juga bisa merasakan, Bapak Ibu, sulit untuk hidup benar di tengah-tengah rumput ilalang yang segitu banyaknya. Selama kita hidup, kita pasti aja ada cobaannya. Bisa datang dari orang yang sebel sama kita, bisa datang juga dari orang yang nggak suka sama kita, bisa juga karena keberadaan kita di tempat kerja jadi orang Kristen kurang direspon dengan baik juga, bisa juga untuk masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah kerjaan, dan lain-lain. Tapi kita harus yakin bahwa kita sebagai gandum yang baik itu kita harus akan tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena yang ditaburkan oleh Tuhan itu dalam diri kita adalah benih yang kualitasnya super, kualitasnya nomor 1, benih yang unggul, yang tahan sama penyakit, tahan sama hama. Dan untuk memastikan bahwa kita akan bertahan tumbuh dengan baik, walaupun di tengah-tengah kita banyak himpitan, banyak pencobaan, satu-satunya adalah kita harus punya iman, percaya, dan bersandar sama Tuhan. Selama persekutuan kita dengan Tuhan bisa terbangun dengan baik, selama itu juga kita akan bisa tahan dan semakin cepat berbuahnya. Dan Bapak Ibu, kita nggak bisa doa minta sama Tuhan, Tuhan tolong angkat lalang ini dari dunia ini. Kita juga nggak bisa minta, Tuhan besok pagi kalau saya bangun semua kejahatan di dunia ini beres semua, jadi tinggal yang baik-baiknya aja. Kenapa nggak bisa? Sebab Tuhan mengizinkan lalang itu tumbuh sama dengan kita, bersama-sama dengan kita. Suka nggak suka, selalu ada orang-orang nggak baik di sekeliling kita. Selalu ada orang-orang yang nggak benar dalam berbagai bentuk. Nah, Tuhan hanya naburnya benih yang baik. Nggak mungkin Tuhan nabur benihnya yang jelek. Benih yang baik itu pasti tumbuh berbuah yang baik di ladang dunia ini. Kalau iblis, nah itu baru yang menabur benih lalang itu. Ia menebar kejahatan sama orang-orang yang mau hidupnya mau dijerumuskan, yang hidupnya mau ditipu. Nah, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang taat sama firman Tuhan, bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau orang yang mendengarkan omongan iblis, pasti akan menjadi lebih banyak dosanya dan tumbuh jadi lalang yang nggak berguna. Nah, nggak seorang pun di dunia ini kita akan senang melihat rumput liar di taman kita. Tuhan juga nggak senang. Tuhan rindu melihat ladang gandum yang bersih dari rumput liar. Tuhan juga rindu ingin melihat ladang gandum yang bersih dari lalang. Tapi si lalang itu pasti selalu ada. Justru seringnya tumbuhnya lebih cepat dan lebih subur dari gandum. Nah, jadi kita harus gimana? Dicabut nggak boleh, hilang sendiri juga nggak mungkin. Kita harus gimana nih? Nah, yang paling penting adalah kita harus menjaga status kita sebagai gandum yang baik. Meskipun di sekeliling kita ada ilalang yang segitu banyaknya, tapi kalau kita yakin bahwa kita merupakan benih dari kerajaan surga, itu kita akan jadi gandum yang lebih baik, gandum yang lebih kuat.
perbuatan kita sebagai gandum itu harus tetap berguna. Sama seperti perumpamaan terang dan garam di dunia ini, Bapak Ibu. Dan kalau kita berbuat baik, sudah pasti ada reaksi dari orang-orang yang nggak suka. Sudah pasti ada orang yang ngeliatin kita ini, semoga kejeblos nih orang ini jadi orang jahat. Sudah pasti. Tapi kita tetap harus bisa bertahan. Nah, karena kita tidak berhak turut campur dalam menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh diampuni. Pembalasan adalah hak Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan itu adil. Kalau kita tetap iman kita sama Tuhan Yesus, kita pasti masuk lumbungnya Tuhan. Kalau kita jadi orang nggak benar, pasti kita masuk neraka yang kekal, kita akan dibakar. Di ayat yang 42, di situ tertulis semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi kita mau seperti apa nih? Kita mau jadi gandum atau mau jadi lalang? Dan kalau kita baca di perikop di kalimat terakhirnya ayat 43 itu, tulisannya siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai merenungi lagi seperti apa kekristenan kita saat ini. Kita ngecek lagi, kita periksa diri kita termasuk yang gandum saat ini atau termasuk yang lalang. Apakah kita hari-hari ini jadi orang yang mau jalanin firman Tuhan yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita mau jadi berkat sesama atau justru sebaliknya? Atau kita mau jadi orang-orang yang jahat, orang yang nggak taat sama firman Tuhan, sehingga kita akhirnya bawa pengaruh buruk sama orang lain dan jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi segitu aja sharingnya, semoga perumpamaan ini bisa membuat kita jadi bisa merenung mau kita jadi seperti apa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.